Ada orang yang melegalkan hukum-hukum yang sifatnya maksiat. Ini ada dua hukum. Hukum yang pertama bisa jadi dia kafir murtad dari agama Islam. Kalau dia memang sudah tahu bahwa itu enggak boleh, haram, tapi sengaja menentang. Sengaja apa? Menentang dan mengatakan halal, enggak apa-apa, silahkan. Maka dengan ijma seluruh ulama ini kafir murtad dari agama Islam. Ada yang kedua fasik, siapa? Dapat tekanan dari luar. Kalau kamu tidak telurkan, kamu bisa ya ditangkap atau diapain, ditekan ibu. Karena ada tekanan yang berat, akhirnya dia enggak sanggup, akhirnya udah gimana lagi. Persis sama dengan Najasyi di zaman Rasul. Najasyi bahkan enggak sholat. Najasyi enggak sholat. Baca Quran aja enggak. Tapi ketika ia meninggal dunia disolatkan oleh Rasulullah SAW. Najasyi tidak berhukum Allah, tidak sama sekali. Hukum yang diberlakukan oleh Najasyi hukum Allah bukan? Bukan. Kenapa? Takut Najasyi. Tetap Rasulullah sholatkan tidak Pak? Tetap. Najasyi enggak hijrah padahal diperintahkan oleh Allah hijrah tidak Pak? Tetap. Contohnya ada di zaman Nabi masalahnya Pak. Ternyata Nabi tidak kafirkan Najasyi. Padahal Najasyi udah jelas berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat dulu pemimpin kita ini kenapa dulu nih? Terkena syubhatkah? Ditekankah? Kalau kamu bilang enggak ada yang nekan, dari mana kamu tahu? Enggak, dari mana? Emangnya untuk menghukumi orang kafir itu dengan dugaan? Enggak boleh, haram. Mengkafirkan orang dengan dugaan itu haram hukumnya Pak. Dalilnya hadis. Bahwasanya Usamah bin Zaid diutus dikirim dengan pasukannya. Kemudian Usamah berhasil mengejar seseorang yang sudah banyak membunuh orang. Ketika dia mau mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Usamah berpikir ini orang cuma ketakutan ini. Dibunuh juga. Akhirnya Usamah merasa tidak tenang, lalu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku berhasil mengajar salah satu dari mereka dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu aku bunuh. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usamah? Tapi ya Rasulullah, dia ucapkan hanya sebatas dengan apa? Karena takut. Apa kata Rasulullah? Apa kamu tidak belek hatinya supaya kamu tahu secara yakin bahwa dia mengucapkan secara takut? Karena takut, dari mana kamu tahu? Terus Rasulullah mengulang-ulang sampai Usamah berkata, andaikan aku baru masuk Islam waktu itu. Sehingga diambil dari hadis ini, tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya sebatas dengan dugaan kuat. Wajib dengan sesuatu yang sifatnya apa? Yakin. Iya. Ini masalah kafir mengkafirkan itu besar Pak, nggak boleh sembarangan. Masa tukang cabai kafir? Harus ada orang yang kokoh keilmuannya betul-betul, dia sudah menegakkan hujah dan faham betul. Iya. Maka dari itulah, kalau misalnya kita salah tidak mengkafirkan, itu lebih ringan Pak daripada salah ketika apa? Mengkafirkan. Ibnu Abi Hubairah yang membawakan sebuah kaidah di sini. Salah ketika kita tidak mengkafirkan alias kita memaafkan itu lebih ringan daripada salah ketika kita apa? Mengkafirkan. Sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita berhati-hati belum berani mengkafirkan, Allah maafkan insya Allah. Asal kehati-hatian kita itu karena ketakwaan. Bukan karena apa? Melecehkan, bukan. Nah ini ya.